Minggu ini terasa singkat bagi Nerazzurri setelah kemenangan di markas Cagliari. Kemarin hanya latihan ringan, dan hari ini skuad kembali berlatih penuh untuk mempersiapkan laga kontra Slavia Praha. Menurut Corriere dello Sport, akan ada beberapa perubahan dalam starting 11. Di bawah Mistar, Jan Sommer tetap dipercaya. Di lini belakang, Francesco Acerbi siap kembali menjadi starter. Di sisi sayap, Denzel Dumfries dan Federico Di Marco yang pekan lalu tampil dari bangku cadangan kini berpeluang bermain sejak awal. Di lini tengah, Petar Sucic dan Davide Fratesi disebut siap berebut tempat starter. Sementara di lini depan, Anghioan Bonni sudah pulih dari cedera pergelangan kaki dan bersaing dengan Francesco Pio Esposito untuk menjadi pelapis yang memberi waktu istirahat bagi salah satu dari Lautaro Martinez atau Marcus Thuram. Seperti yang disorot oleh Corriere dello Sport, skuad asuhan Christian Cifu perlahan mulai menemukan bentuk terbaiknya. Laga di Cagliari bahkan disebut sebagai versi terbaik Inter sejauh ini, dengan pendekatan taktik yang tepat, alur serangan yang mengalir dan berkualitas, serta produksi ofensif yang sangat menjanjikan. Koran asal Roma itu juga menyoroti garis pertahanan tinggi yang diterapkan, membuat tim tetap rapat dan mampu melakukan pressing kembali dengan cepat. Kondisi fisik pun terus membaik, dibuktikan dengan performa luar biasa dari Calhanoglu, Mkhitaryan, dan Barella yang menjadi motor permainan. Namun, masih ada catatan penting, yaitu penyelesaian akhir. Inter dinilai masih terlalu banyak membuang peluang emas, risiko yang bisa membuat lawan kembali bangkit. Kabar baiknya, para pemain baru semakin menyatu. Akanji menjadi pengecualian karena sudah berpengalaman, sementara nama-nama seperti Sucic, Esposito, hingga Luis Enrique kini rutin masuk rotasi dan mendapat menit bermain. Tinggal Diouf yang belum diturunkan, tapi momennya akan datang, tulis Scoresport. Setelah beberapa musim kesulitan mencari pelapis yang sepadan untuk duet maut Lautaro Thuram, musim ini mungkin menjadi titik balik bagi Inter. Seperti dilaporkan Tuttosport, pasangan Lautaro dan Thuram memang sudah menjadi andalan sejak musim 2023-2024. Namun masalah utama Inter adalah menemukan striker cadangan yang mampu menjaga kualitas saat rotasi dilakukan. Kini Christian Cifu bisa sedikit tersenyum. Anghioan Bonni sudah mencetak gol melawan Torino, sementara Francesco Pio Esposito ikut mencatatkan namanya di papan skor saat menang di Cagliari. Koleksi gol keduanya bahkan sudah menyamai torehan Taremi musim lalu, hanya 1 gol, dan berpotensi melewati catatan Korea, 2 gol, maupun Arnautovic, 4 gol. Perbandingan menarik muncul, hanya di era Lukaku Dzeko Lautaro, Inter pernah punya kedalaman lini serang yang benar-benar mumpuni. Kali ini, Cifu tampaknya punya peluang untuk mengulang situasi itu. Tidak heran, berkat performa meyakinkan akhir-akhir ini, Pio Esposito digadang-gadang akan tampil sejak menit awal dalam laga Liga Champions melawan Slavia Praha. Garda lama Inter belum habis, malah semakin beringas. Seperti ditulis La Gazzetta dello Sport, di balik munculnya wajah baru Inter, dengan Esposito, Sucic, Josep Martinez, Bonni, dan Luis Enrique yang mulai bersinar, ada juga Inter lama yang tetap kokoh dan tak mau menyerah 1 inci pun. Itulah tulang punggung tim, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, ditambah Bastoni, Di Marco, De Vrij, Mkhitaryan, dan lainnya. Khususnya, Gazzetta menyoroti kembalinya ketiga motor utama tim, sang kapten Lautaro, si maestro lini tengah Calhanoglu, dan Barella ke performa terbaik mereka. Pencapaian ini tak bisa dianggap remeh, mengingat musim panas kemarin penuh rumor transfer dan tensi di luar lapangan. Dengan persatuan seperti ini, tulis Gazzetta, Inter dalam beberapa tahun terakhir sukses meraih 2 Scudetto, menempelkan bintang kedua di dada, dan 2 kali dalam 3 tahun hampir mencapai puncak Eropa. Hanya dengan kompak kembali, mereka bisa meluncur lagi menantang musim baru. Pesan itu pun diulang Lautaro dan Bastoni usai laga di Cagliari. Semua siap menyerang Inter, tapi kami sudah terbiasa. Ini tim yang sehat, kuat, dan selalu berjuang sampai akhir. Dan demi menjaga energi hingga musim berakhir, Cifu dan stafnya merancang persiapan fisik yang lebih keras dari sebelumnya. Hasilnya mulai terlihat, para singa tua Piano Gentile kini kembali mengaum, dan gabungan lama baru Inter membuat lawan mulai gentar. Hari ini La Gazzetta dello Sport menyoroti bagaimana manajemen rotasi pemain yang dilakukan Cifu menjadi kunci penting dalam perjalanan Inter musim ini.
Setelah 2 kekalahan beruntun dari Udinese dan Juventus, Nerazzurri wajib bangkit dan menutup periode sebelum jeda internasional dengan hasil sempurna. Misi itu sejauh ini berjalan mulus, Inter sudah menumbangkan Ajax, Sassuolo, dan Cagliari, tinggal menghadapi Slavia Praha dan Cremonese. Yang menarik, strategi rotasi Cifu terbukti efektif. Para pemain pelapis menjawab kepercayaan, bahkan sebagian mulai mengancam posisi pemain inti. Contohnya perebutan tempat antara Josep Martinez dan Yann Sommer di bawah Mistar. Data mencatat, Cifu sudah menurunkan 19 pemain inti berbeda hanya dalam 6 laga. Luis Enrique menjadi nama terakhir yang dicoba, meski tampil kurang maksimal di Sardegna dan digantikan oleh Denzel Dumfries di sisi kanan. Di kiri, Federico Di Marco kembali diandalkan setelah kontribusi pentingnya di Cagliari. Di jantung pertahanan, Acerbi siap kembali bermain, sementara Suchik diprediksi menggantikan Mkhitaryan di lini tengah. Dan untuk Liga Champions, Sommer diyakini akan kembali dipercaya di bawah Mistar. Selain itu, 2 penyerang muda Inter juga terus memberi sinyal positif, Francesco Pio Esposito, yang mencetak gol perdananya di Serie A akhir pekan lalu, dan Angioan Bonni, yang selalu berguna saat dipanggil. Satu nama yang masih dinanti kiprahnya adalah Andy Diouf, gelandang muda yang ditebus dari Lens senilai 20 juta euro. Baru 11 menit ia main sejauh ini, namun Cifu diyakini akan segera memberi kesempatan. Dengan 7 gelandang untuk 3 posisi, persaingan di lini tengah pun semakin ketat. Klub menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan bergabung dalam duka bersama Wakil Presiden Inter Javier Zanetti atas meninggalnya sang ayah, Rodolfo. Dalam pernyataannya, Inter menegaskan bahwa seluruh keluarga besar Nerazzurri, termasuk para pemilik klub, turut merasakan kehilangan yang besar atas kepergian ayah dari salah satu ikon terbesar dalam sejarah klub tersebut. Seluruh dunia Inter kini berdiri di sisi sang legenda, menguatkannya dalam masa duka ini. Seluruh pemain Inter hadir lengkap dalam sesi latihan pagi ini di BPER Training Center, Appiano Gentile. Christian Cifu memimpin persiapan terakhir jelang laga Liga Champions besok malam menghadapi Slavia Praha. Latihan diawali dengan pemanasan, dilanjutkan dengan permainan Torello yang diwarnai aksi Marcus Thuram, yang tak henti mengobrol hingga membuat rekan-rekannya tertawa, bukti suasana santai dan kompak di skuad Nerazzurri. Sementara itu, para kiper menjalani latihan terpisah di lapangan lain, fokus mematangkan kesiapan jelang pertandingan penting ini. Satu gol yang langsung jadi sorotan. Gol perdana Francesco Pio Esposito di Serie A, yang tercipta saat Inter menang di kandang Cagliari, langsung membuat namanya jadi buah bibir. Banyak yang mulai membandingkannya dengan para penyerang hebat masa lalu. Namun, di studio Sky Sport, presenter Fabio Caressa memilih untuk meredam euforia. Pio Esposito, "Saya hanya ingin bilang, pelan-pelan," ujar Caressa. "Kita sering bermain-main dengan perbandingan, dia mirip Vieri, mirip yang lain, itu tidak masalah. Tapi tenang dulu. Dia pemain yang bagus, masih muda, jadi kita tunggu saja." Harapan besar untuk Pio Esposito tetap ada, tapi pesan Caressa jelas, jangan terburu-buru memberi beban terlalu besar pada wonderkid Inter ini. Langsung dari studio Domenica Sportiva, Lele Adani memberikan analisis taktis terkait kemenangan Inter di markas Cagliari akhir pekan lalu. Menurut Adani, Inter mungkin menjadi salah satu tim dengan jumlah dribble paling sedikit di liga, namun justru unggul dalam hal umpan dan pergerakan pemain. Gol kedua yang dicetak Pio Esposito dan selebrasinya bersama Federico Di Marco disebut sebagai gambaran jelas identitas permainan Nerazzurri. Meskipun berganti pelatih, Inter tetap konsisten pada ide permainan yang dibangun Simone Inzaghi dan Antonio Conte, sedikit dribble, tetapi banyak operan yang efektif. Adani juga menyoroti peran Christian Cifu. Menurutnya, Cifu tak perlu mengubah banyak hal, melainkan memperkuat identitas tim dan menjaga fokus di kedua kotak penalti. Kesempatan mencetak gol pasti akan datang, namun mentalitas harus tetap terjaga. Ia menambahkan, Inter tidak mendatangkan pemain untuk mengubah filosofi, melainkan menyegarkan skuad yang ada. Perubahan formasi ke 4-3-3 dinilai sulit karena tidak adanya winger murni seperti Yildiz, Leao, Dybala, atau Soule. Namun, harmoni pergerakan pemain yang ada sudah cukup untuk membuat Inter tetap menjadi salah satu tim terkuat di Italia, bahkan tanpa kehilangan pilar penting sejak musim lalu. Dalam program pressing,
Ricardo Trevisani memberikan pujian kepada Christian Cifu atas pekerjaannya di awal musim ini. Menurut Trevisani, Cifu berhasil menjaga keseimbangan tim tanpa merombak terlalu banyak, mengingat Inter telah tampil luar biasa selama 4 tahun terakhir. Ia menyoroti keputusan Cifu saat menghadapi Torino, di mana ia menarik keluar Lautaro dan Barella di menit ke-60, serta memberi kesempatan kepada Josep Martinez di laga berikutnya. Trevisani mengingatkan bahwa Cifu masih memiliki 18 pertandingan Serie A di depannya, sehingga penting untuk tetap tenang. Namun ia menegaskan bahwa sang pelatih muda sudah menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik. Trevisani juga memuji cara Cifu mengelola Francesco Pio Esposito. Menurutnya, itu bukan hal mudah, apalagi di era ketika setiap gerakan pemain muda bisa jadi bahan meme di media sosial. Keputusan untuk memberi Pio kepercayaan terbayar lunas, terbukti dari selebrasi penuh emosi saat sang striker mencetak gol. Bahkan, Trevisani meyakini Pio Esposito akan menutup musim ini dengan torehan lebih banyak gol dibandingkan Camarda, dengan prediksi 7 gol berbanding 6.